Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada syeda Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatnya. Sehingga ya alhamdulillah, dengan karunia nikmat-nikmat dari syeda Allah subhanahu wa ta'ala sini, sehingga saat niki mau kita tetakdiran pertemuan syeda Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan atau saat-saat kemuliaan pada saat sini. Karena ya alhamdulillah saat sini sebagaimana wahda pada tahu bahwa kita sini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita sebut dalam Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ya, bertepatan di saat kemuliaan sini kita memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi menyebut turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran sini sebagaimana sebutnya secara am bahwa Al-Quran sini turun le bulan Ramadan. Jelas sebutnya si manik bersida Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan sini bulan tau turunan Al-Quran. Berarti Ramadan sini bulan mulia, tau turun suatu kemuliaan syiaran firman Allah yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sekedi mau tanya buat Ramadan dulu sekedi. Nah, karena saat sini wah kita lihat malam kemuliaan. Karena kita lihat akhir-akhir dengan bulan Ramadan atau 10 terakhir dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sini angkat baginda Nabi wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu. Karena bulan Ramadan sino ya sino bulan awal sino rahmat, tengah sino maghfirah, akhir sino pelepas atau pembebas dengan api neraka. Berarti saat sini adalah saat-saat terbaik, malam-malam kemuliaan kita 10 terakhir bulan Ramadan. Tepatnya saat sini alhamdulillah kita wahle tanggal 22 Ramadan. Berarti dari 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah ketika nawah tema 10 terakhir bulan Ramadan kencengangnya sarungnya, jauhinnya sebini dan khusus fokus untuk ibadah tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertepatan alhamdulillah kita merayakan atau memperingati peristiwa nuzulul Quran 10 terakhir Ramadan. Nah, adapun kembali kepada nuzulul Quran atau turunna Al-Quran. Jadi turunna Al-Quran, peringatan pada sini memperingati malam turunna Al-Quran biasa istilahan ya dengan istilah nuzulul Quran. Kan umum mahnya deh. Biasa memperingatan turunna Al-Quran sebutnya yang menang nuzulul Quran. Ya memang benar turunna Al-Quran. Lagu mau perhatian dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sebutnya ara telu istilah
telu bahasa si menunjukkan pada turunna Al-Quran. Memang si pertama nuzulul Quran, si keduana inzalul Quran, si keteluna tanzilul Quran. Pada maknanya turun Al-Quran bang. Nuzulul Quran, inzalul Quran, tanzilul Quran. Nah jadi nuzulul Quran, inzalul Quran, tanzilul Quran sini memiliki kata dasar. Dasarnya pada kata nazala. Sesekek kata dasarnya nazala maknanya turun. Berarti kata dasarnya pada seterusnya nuzul, inzal, kanca, tanzil. Kata dasarnya sekek nazala. Lagu meskipun pada kata dasarnya lagu berbeda dalam pengertian. Meskipun pada maknanya turun. Kok bedanya apa? Arak ya turun secara am, arak ya turun secara khusus. Arak turunnya secara umum, arak turunnya secara khusus. Itu bedanya. Misalnya si pertama nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran ini biasa paling sering tegunayang, paling luwe tegunayang ketika kepada memperingati malam turunnya Al-Quran. Nah kata nuzul sini sebenarnya, ya sini bentuk secara bahasa bentuk sulasi. Berarti sih berarti turun nuzul sini turun secara umum. Berarti nuzulul Quran turunnya Al-Quran secara am. Dia disebut dia secara jumlatan wahidatan, dia disebut dia ngenang secara berangsur-angsur. Intinya nuzul sini secara am. Berarti turun secara umum. Karena kata nuzul sini dia sini bentuk bentuk masdar yang berasal dengan kata kerja nazala yanzilu nuzulan. Nah, jadi istilah sini memang bersumber dengan Al-Quran. Dasar istilah sini bersumber dengan Al-Quran, ya sini surah Al-Isra ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Kata nazala. Wa bil haqqi anzalnahu. Apa maknanya wa bil haqqi anzalnahu? Kami menurunkannya di sini Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Wa bil haqqi nazala, dan ya Al-Quran sini turun dengan membawa kebenaran. Yang menjauh kebenaran. Di pada itu turun ngumbe ketika tengadu istilah nuzulul Quran. Si kedua lebih khusus kata inzalul Quran. Nah, inzalul Quran sini masih bersumber dengan Al-Quran. Dasarnya bersumber dengan Al-Quran. Yatino surah Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna. Nah, karena kata inzal sini bentuk masdar dengan kata kerja anzala yanzilu inzalan. Maknanya masih turun. Yang pun kata inzal sini bermakna turun secara keseluruhan. Turun secara jumlatan wahidatan sekaligus. Nah, kamu tenang nuzul berarti umum ya. Berarti butuh penjelasan. Mau tenang inzal berarti jelas turun secara umum, turun secara keseluruhan. Pada istilahnya jumlatan wahidatan. Nah, si keteluna araran kata tanzilul Quran. Nah, tanzilul Quran sini masih bersumber dasarnya bersumber dengan Al-Quran. Ya sino surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang menggunakan kata tanzil. Yang punya tanzil sini ya sino merupakan bentuk masdar dengan nazzala yunazzilu tanzilan. Berarti bermakna menggunakan kata tanzil berarti turun secara setahap demi setahap. Berarti turun secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin.
Dari Al-Quran kami turunkan dengan cara berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacanya secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkannya setahap demi setahap. Berarti menekata tanzil berarti turunnya secara berangsur-angsur. Nah, dengan makna istilah seterus ini yang pada tahapan Al-Quran turun sampai di para Rasulullah melalui telu tahap turun. Si pertama penyampaian dengan bersyukur Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti telu tahapan. Nasi pertama penyampaian dengan bersyukur Allah ke Lauhul Mahfuz. Apa kenana Lauhul Mahfuz? Apa Lauhul Mahfuz? Nah, jadi Lauhul Mahfuz sino suatu tempat simbele dalam nasino tersimpan segala sesuatu si berhubungan dengan qada qadar Allah Ta'ala. Berarti secara Lauhul Mahfuz itu tersimpan selaku ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu di nara itu sehari ini nawi ngumbe Lauhul Mahfuz ini. Bahkan Al-Quran keturunan terkulut di Lauhul Mahfuz di nara itu terizin yang nawi ngumbe cadana dari Allah. Iran keturunan dari Allah terkulut di Lauhul Mahfuz. Cuman enggak ada jadi perdebatan di kalangan ulama. Ngumbe atau bagaimana bentuk atau wujudnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Nah, ini adalah perdebatan para ulama, perselisihan. Lalu pendapat si paling kuat menyatakan bahwa Al-Quran di Lauhul Mahfuz sino wujudnya sino di dalam hafalan para malaikat dalam bahasa Arab. Enggak ada perdebatan ulama. Berarti Al-Quran kalau disini Allah di Lauhul Mahfuz dalam hafalan-hafalan para malaikat dalam bentuk bahasa Arab. Enggak ada keimanan pesino pokoknya Al-Quran terkolok di Lauhul Mahfuz pertama kali. Mengenai Lauhul Mahfuz di narak tanau. Intinya Lauhul Mahfuz sino tono segala ketetapan di Allah terkolok tono. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan lewat riwayat dengan Ibnu Khatam. Wa min syai'in qadallahu al-Qur'an wa min syai'in qadallahu al-Qur'an wa ma qablahu wa ma ba'dahu illa bil Lauhil Mahfuz. Pada bahasa apapun yang diqada Allah, maksudnya apapun siwah tetepang sida-sida Allah, baik sebelum Al-Quran terturunan terkolok maupun setelah Al-Quran diturunkan, illa bilauhil mahfuz, melainkan selapu nasino tersimpan atau terkolok di suatu tempat yang terjadi, maksudnya lauhul mahfuz. Berarti selapu ketetapan desida Allah selapu nawah terkolok ya le lauhil mahfuz, tersimpan le lauhil mahfuz. Berarti kita sekedar tinggal jalanan itu. Misalnya pada saat sini pertemuan itu saat sini kita jalanan apa siwah ara si tertulis le Lauhil Mahfuz. Paling-paling ketetepan ya. Tiang kerja pelunggu sida. Emalik bulan Ramadan tanggal 22 Ramadan kita pertemuan le tempat si mulia sini ini wa tertulis le Lauhil Mahfuz. Tinggal kita jalanan itu. Nah, ini Lauhil Mahfuz. Yang pada Lauhil Mahfuz ini suatu tempat kalau tersimpan di dalam nasino segala sesuatu si berhubungan kaca qada qadar Allah, ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman keimanan ta Al-Quran sino terkolok pertama kali le Lauhil Mahfuz. Berdasarkan firman dari Allah jelas le dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan itu Al-Quran yang mulia. Di Lauhil Mahfuz yang tersimpan pada tempat yang terjadi. Yang tersimpan le Lauhil Mahfuz.
jelas Al-Quran. Berarti yang puna tahap awal pertama turunan Al-Quran lengan desida Allah ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua lengan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit paling bawah atau tersebut langit dunia. Jaran Baitul Izzah. Kita turunan lengan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Al-Quran keturunan lengan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam waktu semalam. Cuman gak sekelem. Cino pada malam yang diberkahi atau pada malam yang mulia. Bagaimana sebut nasi manik desida Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, mulai menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Atau dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah mulai menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam yang mulia. Nah, ini Al-Quran turun Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, cuman gak semalam, terus sekali turun. Jumlatan wahidatan, dengan cara gumpal keseluruhan dengan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini tahap kedua Al-Quran turunan. Tahap keteluna lengan Baitul Izzah ke Rasulullah. Nah, ini aja lengan Baitul Izzah ke Rasulullah keturunan lewat perantara Ruhul Amin, yasino malaikat Jibril alaihi salam. Keturunan tipe Rasulullah le bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Yasino surah Al-Alaq pertama. Surah ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turunan masih le bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Lagu keturunan setahap demi setahap. Atau dengan bahasa anta secara berangsur-angsur. Yang apa kena Al-Quran si bacaan tiang mana? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami turunkan dengan cara berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacanya secara perlahan-lahan kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkannya setahap demi setahap. Nah, jadi ini tahapan Al-Quran keturunan. Yang apa karena sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan anzalal Qur'anu fi lailatul qadri fi syahri Ramadan jumlatan wahidatan summa anzala nujuma. Jadi Al-Quran diturunkan atau Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, jumlatan wahidatan secara keseluruhan. Nah, berarti mau nyebut bahwa Al-Quran keturunan malam atau Lailatul Qadar, berarti turunna Al-Quran dengan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini terjadi malam kemuliaan Lailatul Qadar. Lagu mun Al-Quran keturunan dengan Baitul Izzah ke Rasulullah de Lailatul Qadar lagu tanggal 17 Ramadan. Atau hadis lain menang tanggal 24 Ramadan. Berarti dia tanggal ganjil, dia malam ganjil, berarti dia malam Lailatul Qadar. Keturunan pertama kali tipe Rasulullah. Lagu menangan Lailatul Qadar turunan ya ini dengan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena keturunan dalam bentuk jumlatan wahidatan li malam yang diberkahi. Lagu ini arah sebutnya si Abdullah bin Abbas bahwa Al-Quran keturunan li Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar sino? Ya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebih saat sini wah kita sini tahap mencari Lailatul Qadar wah ini. Karena wah kita tamal 10 terakhir.
Ndik nara le 10 kedua, ndik nara le 10 pertama. Tawakna Lailatul Qadar sino le 10 terakhir. Yang apa ngana baginda Nabi bersabda, taharrau, carilah pada peta Lailatul Qadri, pada peta malam kemuliaan sino. Fil witri, le malam-malam ganjil. Minal asril awakhiri Ramadan, le 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti dah jelas singkat Nabi tak? Pada peta Lailatul Qadar sino le malam-malam ganjil. Lengan 10 akhir bulan Ramadan. Berarti lengan tanggal selikur sampai siwa likur. Karena itu malam ganjil. Lagu kata-kata Nabi tengah taharrau, carilah pada peta. Lagu ndak kenang meta Lailatul Qadar merangkun temeta barang hilang lawan. Nah merangkut temeta sembilang, lalu anang kuku, lalu anang bangkat macam. Keliru, deh. Dia dengan maksudnya Nabi, maksudnya carilah Lailatul Qadar dengan cara apa? Persiapkan diri untuk ibadah. Persiapkan untuk telik malam-malam ganjil sino untuk ngidupang malamnya. Ngidupang malamnya dengan ibadah-ibadah. Baik ya ibadah berzikir, baik dengan hiasi si bacaan Al-Quran, lebih-lebih baik dengan sholat. Nah, lebih dengan sholat ini, sholat sini atau sembahyang Lailatul Qadar sini memang jarang terdapat dari ulama syariat. Karena biasa sebutnya oleh ulama ahli hikmah doang. Arah-arahnya sholat Lailatul Qadar. Masih denggawi ya. Wah deh. Padahal kan bahasa hadis Nabi itu mangqama Lailatul Qadri Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis Imam Bukhari. Mangqama saya menghidupkan. Berarti kata qiyam, saya sholat. Li malam kemuliaan Lailatul Qadar, li bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka tak ampun dosa-dosa nasi wahliwat. Wah gawe, undang pun. Nah, deh. Betul beta ya salat Lailatul Qadar li malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Di bulan terakhir bulan Ramadan karena hikmahnya apa tenghidupang malam Lailatul Qadar sino minta ampun dosa-dosa antos sida Allah. Bahkan terperjelas di sebuah hadis dengan sahabat Ubadah bin Syamit. Hadis dari Imam Ahmad. Dikatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Karena Nabi entah bersabda, Lailatul Qadri fil asril bawaqi. Qadar sinon kat Nabi entah jatuh pada 10 malam terakhir. Hisbatihinna. Barang siapa atau saya ngidupang malam-malamnya. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya ada sida Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru lahu dzunubahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka ada sida Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosana si wahliwat maupun si gindateng. Wahia Lailatul Fitri, bahwa ya malam ganjil sino ngana tis'un. Ya sino le malam ke-29. Sab'un le malam ke-27. Wa khamisatun le malam ke-25. Wa salisatun le malam ke-23. Akhirul lailah. Atau le malam terakhir. Ini tahu Lailatul Qadar sino kata minta di tanggal 29 atau di tanggal 17 atau di tanggal 25 atau di tanggal 23. Ini disebut dua segi tadi. Lalu mulai hadis lain ada 21. Karena setelah 23 langsung Nabi ente kenang akhirul lailah atau di malam terakhir.
akhir malam terakhir dengan bulan Ramadan. Tono tau jatuh Lailatul Qadar sinu. Berarti umum sebutnya si hadis. Akhir tegiat setiap malam ganjil bulan Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan. Lagu muntabaid pendapat ulama. Dua luwe nanti ara Imam Al-Ghazali, ara yang dah Syekh Abu Hasan As-Sajili dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Lagu sekian masyhur Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab narana I'anatut Talibin. Juz kedua halaman 257. Ini beliau mengatakan pendapat ulama Imam Al-Ghazali. Muntamil yang nau ya, malam apa atau Lailatul Qadar sino kunci sino harus tetau awal hari apa yang mulai Ramadan. Kita dengan pertama awal Ramadan. Mun awal Ramadan sino temulai yang lengan jelu Ahad atau jelu Rebu. Maka Lailatul Qadar sino jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Mun awal Ramadan mulai Ahad atau Rebu. Lagu mun awal Ramadan sino mulai lengan jelu Senin. Jelu Senin awal Ramadan, maka Lailatul Qadar sino jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Lagu mun awal Ramadan sino temu leyang si jelu Selasa atau jelu Jumat. Maka Lailatul Qadar sino jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Dan apabila awal Ramadan sino temu leyang jelu Kamis. Jelu Kamis awal Ramadan berarti Lailatul Qadar sino jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Dan apabila awal Ramadan sino temu leyang si jelu Sabtu. Maka Lailatul Qadar sino jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Rupin jelu apa mulai? Jelu Sabtu. Nah, berarti mau tambah pendapat Imam Al-Ghazali berarti jemaah Lailatul Qadar. Mau tambah pendapat ulama ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya I'anatut Talibin. Silahkan pendapat ulama. Lagu secara am dengan hadis. Nah, kalau gara-gara ini wah gerak 20 selain betul ibu gerak itu ibadah, ini salah ini keliru. Pokoknya intinya taharrau Nabi kita ya sampai 10 terakhir bulan Ramadan. Karena persulit beda ya tepatan ibadah li malam sinu. Pahalanya melewati dengan ibadah selama 1000 tahun istiqomah sehingga sekalam sinu. Di samping fadilah nebele, dia sebagai maghfirah, sebagai pengampun atas dosa-dosa si wahdiwat. Lebih-lebih si pada gawe sholat Lailatul Qadar. Itu temu baitnya oleh ulama ahli hikmah terbait. Karena ia rumit dia kalah berat sholat tahajud sih. Namun amalan dengan tuah tiang untuk manan misalnya cerita dengan burung tiang alam magapullah atau nutufi biasa mulai Ramadan selesai terawih amalannya selalu sholat sunat tasbih itu malam Jumat di Ramadan dengan sahabat Abbas kan dengan paman Nabi. Selain sini sholat sunat Lailatul Qadar paling sekedi rokaatnya 2 rokaat paling banyak 12 rokaat. Muntegawi 12 rakaat dengan 3 kali salam. Berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Itu kipiatnya rumit. Setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah terbaca ayat kursi, terus surah Al-Qadar, At-Takasur, dan surah Al-Ikhlas. Sekali paling kurang, paling banyak 11 kali. Ayat kursi 11 kali. Nah, Inna anzalnahu fi lailatul qadri 11 kali. Terus Al-Hakumut Takasur 11 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali. Lihat tiap rakaatnya. Maka insyaallah mun khusus sembahyang doang sekitar sejam. Sejam mendak sejam jam 12 jam sekek selesai. Aku itu kelainan deh. Karena itu nyenggut Nabi itu sholat
sampai bengkak naena. Jangankan Nabi, ulama doang. Imam Hambali ketika sehat salat sunat, panjang salat sunat sampai khatam Al-Quran semalam, sekali salat sunat khatam Quran. Lagu dalam keadaan kurang sehat, Imam Hambali 5 juz Al-Quran, 15 juz. 15 juz sembahyang sunat nih. Ulama ini Imam Hambali. Apalagi Nabi itu malah sampai berparak nah ini merebasan. Aku menita goyo deh. Nepeluan sekedi ayatnya Imam Nuh, aduh sesuai pengantuk. Nah, ilah. Dia mulai menolak godaan deh. Godaan memang berat. Ia kumbihnya ketika tersembahyang milih jelap-jelap tersubul dengan sembahyang. Papa tentang dunia aja la ilaha illallah. Sanggup kita ngeder sejelo 2 jam dalam masalah. Aku sembahyang ke 10 menit usahaan lah kita. Nah, permasalahannya sih iman. Iman permasalahannya deh. Kita nyebut doang nang kumali akhirat, kenyataannya awak tuh lebih giatan di mali dunia. Nagu seimbang, mana-mana seimbang sesuai dengan doa anta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sila dunia tegiat, lebih-lebih akhirat tegiat. Enggak yang tawazun. Ya doang papa akhirat malas sih. Berarti doa tanpa amal ini bahaya. Dusta. Kita berdoa nang wafil akhirat hasanah, lagu dunia doang kita dusta di pada sida Allah. Lagu mau dia milih berdoa itu sombong, Alex. Nah, dengan dia milih berdoa sombong, dengan berdoa lagu ni namalang doa ada dengan dusta, kazab. Bahaya nih. Kalau kita doa namun dia bani, dia ngadu doa sepujagat tangga. Bilang jelo terkadu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu kenyataan dia tertawazun, dia terseimbang. Dia seimbang antara dunia enggak. Pasti cekat ditemun dunia nu cekat beralasan. Tenang jelo dunia nu baru tenang akhirat nu nah usulillah. Ini kata-kata tipuan dalam sini deh. Dek mungkin dunia nu mereka senang, si mia itu tenang akhirat. Insyaallah bagus akhirat nu ya. Bagus dunia nu. Meskipun ada perselisihan, perbedaan antara guru dan murid. Saya guru sino Imam Malik rahimahullah taala. Saya muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini memang terjadi perselisihan kedua mengenai masalah rezeki. Imam Maliki ngenang berbahasan rezeki sino atau harta sino ditulak mita ya. Munuah jatah kan datang yang diri nah kan itu Maliki karena kumbena karena rezeki lebih ya, becat ya datangin kita daripada ajal karena selama masih rezeki sini datangin kita jauh ajal jauh mati ini alasan Imam Maliki lagi Syafi'i apa kan dia bau guru kan rezeki sini harus tepat beta ya guru ampun sadik tersudah Allah lalu terus Imam Syafi'i bukti yang dia le guru di tengah jalan dengan nekang anggur melasan berburu maka berburu Imam Syafi'i sini nekang anggur tuan selesai saat ini upah anggur lagu ternyata Imam Syafi'i ini nekangnya dia menjadi bukti bahwa rezeki sini tepeda yang potong ternyata segera Imam Syafi'i jauhnya tipe guru dan anggur sini langsung tekolo yale julu Imam Maliki. Terus apa Imam Maliki? Bait nanggur no kaken deh. Terus apa Imam Maliki? No, ini Syafi'i. Buktina rezeki ditulak meta ya. Munawah jatah. Tapi ini kita akan Syafi'i Maliki sareng kereren gitu. Dia senang aku kena lirik. Ternyata dua benar. Karena Imam Maliki ngadu dalil Al-Quran wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi Imam Syafi'i ngadu dalil apa ngana bertebaran le muka bumi sin kita karunia dari sida Allah sin fantasiru fil ardi wa taghi min fadlillah. Al-Quran anam bertebaran orang bangkat sila lalu pedagang anam pekan sila pokok bertebaran
lalu berburuh silat, bertukang silat, nyupir silakan. Pokoknya bertebaran lemu ke bumi sino, kita karunia dari sida Allah. Ini dalil mata rezeki. Lagu memiliki cukup itu bertakwa. Yang jalan keluar, seadiknya rezeki dengan tiada disangka-sangka. Lagu dua-duanya sesuai yang ya. Tak kelunang cara maliki ku gaduh kita mele-mele pegawian. Lagu dengan rekah ini lebih baikkan dengan sini. Karena sahabat zaman Rasulullah lah di nuah pegawian ibadah doang. Ternyata semetonnya nyade yang mangan minum. Tegurnya sih lebih baikkan daripada hidangan. Padahal sembahyang ngaji doang. Lagu sejadi embangan semetonnya sibuk meta dunia nyade embangan nyade kepeng. Lagu lebih bagusan ya kat Nabi. Maka belum tentu deh dengan meta dunia belum tentu dah tujuannya dunia. Dengan meta akhirat belum tentu tujuannya akhirat. Bisa jadi kita ngaji sini awak teruana meremeta akhirat lagu dia tahu niatnya sang untuk dunia. Lagu dengan berdagang bertani meta dunia awaknya meredang sibuk dunia lagu niat untuk akhirat kan berarti perkara akhirat gawena ruana dunia lagu perkara akhirat gawena kadang-kadang ruana akhirat lagu perkara dunia petana tergantung dengan niat kan terganggu menurut dengan ya dunia diri terganggu urus diri tadi diri tapi dia teman kena deh karena adalah hadapan sida Allah dia tanya itu tentang dengan sida Allah si tanya itu tentang diri jadi sia teman tu dengan cukup pantu wah diri ini agak intinya kita kembali le bahasan malik nah, ini Lailatul Qadar baru deh ini sekali mana Lailatul Qadar nanti kita kembali di Al-Quran malik nah jadi Al-Quran keturunan mas jelas telu tahap dan tujuan Al-Quran keturunan sino tentunya sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu turunan sebagai petunjuk pada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda dan sebagai penjelas atas petunjuk sini. Wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang oleh karena sino Al-Quran keturunan sebagai pedoman hidup. Ya sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman dalam agama. Ya pada Al-Quran sino sebagai dasar utama dalam syariat. Bahkan dia sebagai dasar hukum si pertama dalam syariat agama. Dinara sebuah ulama nyelisih ya. Pokoknya ittifaq si ulama ya Al-Quran, hadis, ijma. Lain kias kan. Kadang-kadang ada ulama dia nak kadu kiasnya. Nah ini intinya si telusina ya tersepakatin si selaku ulama. Lagu si paling mendasar, paling awal dasar agama itu adalah Al-Quran. Yang segala apa si tegawe sino harus dasarnya Al-Quran dulu. Lagu untuk ternisbatan hukum atau baik dalil dengan Al-Quran harus berdua ilmu pendukung. Jadi akhir ndak jemaah dalil baik dengan Al-Quran benar ya Al-Quran sino lagu salah penempatan dalil bisa menyesatkan. Karena urung ajar Al-Furqan jadi laun bisa-bisa laun perkara yang hak jadi batil, perkara batil jadi hak. Yang contoh yang misalnya seke mudahan darah tenen deh. Aku mulai imal jalui. Nah, misalnya Al-Quran piana dalil kedu membantah dengan zikir zahar jarak salat fardu. Nah, itu membantah dengan sehingga mulai imal ya luwe dengan dula zikir. Assalamualaikum balik kadang mudi salang liu. Pakai baju muni lagu. Alhamdulillah. Aku boleh imal ini di bubuk tiang kali kecamatan tiang. Karena sebagian bilang assalamualaikum, terus balik imam nu paling pantu, apa ke pantun? Wallahu a'lam. Mun hitung ya dia sampai 10 tasbih nu uras imam nu. Nah, ini bahaya. Ketika dengan zikir bersuara
bidah sini kan. Ulah bidah. Zikir nang Allah kedok. Apa ngana wala tajhar bi sholatika wala tuhabbit biha. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hibatan wa dunal jahri minal qawli. Ini ada kalau dalil. Padahal ini wah selesai bahas nasi ulama. Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ayat sini dia menyuruh kita mensucikan Allah dengan subhanallah. Dia menyuruh kita membeliang Allah dengan Allahu Akbar. Dia menyuruh kita memuji Allah dengan alhamdulillah. Semata-mata ayat ini sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Ya pun istilah si ulama ada zikir khofir. Zikir ismu zat. Atinta nyebut Allah, Allah, Allah. Memang dia zikir lagu yang bantu mengalihkan perhatian atinta dengan selain Allah menuju kepada Allah. Dia zikir ismu zat asma. Karena ati sini dia milik tenang, dia barang Allah. Mau barang kepeng dia tenang. Susah doang ya. Coba berdua sudah kepeng, senang sudah dia. Kalau sudah dia balik, lalu sudah nang baginya ke Ailan dia kenapa kepeng dengan balik. Tuh kalau boleh marino dia nak tenang. Nah ati dia milih barang makhluk. Ati dia milihnya barang Allah. Coba perhatian rutin yang dawamang Allah lihatin tenang karena tujuan hidup sino bukan senang, tujuan hidup tenang. Ndak kemeta sedang di dunia susah itu. Mau tebeta sedang bang jadi ini ketenangan, tenang. Dan tenang sino coba seke ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Enggak ada pun memilih hati, zikir ngingat nenek doang. Angka untuk membantu hati mengingat kepada Allah, dakwah bang hati dia biasa dengan Allah, Allah, Allah. Angka keliru dengan zikir Nabi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah zikir kepusaran. Munara imam jauh la ilaha illallah bagus, la ilaha illallah dah. Pada ujungnya Allah mana bilinnya. Ya kumbena imam dengan tahu jalur. Yang pun pilah si ulama ke zikir sinompat, ara zikir Nabi isbat, ara zikir ismu zat, ara zikir latoib, ara zikir wukuf. Lagu si tekadu mati sinon dia na zikir la ilaha illallah, dia na zikir Allah, dia na zikir latoib. Si kadun te saat sakaratul maut sino zikir wukuf paran. Ndak kemudah kadang-kadang mudah lo saat sakaratul maut tenang la ilaha illallah sulit. Lagu iya ampuh hikmahnya maaf ampuh sakaratul maut nganga itu ini kelebihan kalimah la ilaha illallah cuma satu-satunya lapat zikir ndek na bersentuh bibir bawah atas mun zikir silain nyentuh doang ya. Coba subhanallah ngentur, alhamdulillah ngentur, Allahu akbar ngentur, la ilaha illallah ngentur. Akhirnya mempermudah itu saat sakaratul maut. Hati-hati kan zikirnya berisi deh. Disanteng ucap zikir atenten tasdikangnya. Dah kena tasdik. Ya pada badak pada ulama dah la ilaha illallah atenten nang la ma'budu illallah. La ilaha illallah lisan atenten nang la maqsuda illallah. Lisan tengah la ilaha illallah, aten tengah la matluba illallah. Terus la ilaha illallah Allah. Allah itu. Muna bau sekali la ilaha illallah 1000 kali aten tengah Allah. Muna bau. Kak lekaang dulu deh. Nah sekali doang la ilaha illallah kadang-kadang dia tenang Allah. Tidak ada pentasdikan di hati. Kecuali saat zikir mati, lek kubur atau zikir. La ilaha illallah muntasdikna la
hayyun illallah. Laki ngadu la ma'bud la maksud. Mulai kubur. La hayyun illallah. Ndek narak si hidup melainkan Allah tuh. Itu tidak kesadaran tak selapu tak kita mati doang. Cuman Allah doang si berkekalan. Dan tasdik karena ini. Namun tak nyebut zikir lagu. Nah lagu biasa nah ketika terzikir zahar jarak salat fardu ini ayat surah Al-Isra. Sino ini kadun membantah itu biasa. Wala tajhar bi sholatika wala tuhaffid biha. Ini surah Al-Isra ayat 110. Atau jangan-jangan menyebut sama tontu Wahabi kan kan. Sebagian orang bahas itu Allah menang dendek beli suara. Lagu ya bekeh dengan bid'ah sini beli-beli itu sini zikir kan. La ilaha illallah. Nah ini mau ngadu dalil sini dengan mun tembaitang diri dengan Al-Qur'an tanpa arah penjelasan dengan ulama si ahlina bisa-bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Karena tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena hadis ini penjelas Al-Quran, tafsir Al-Quran. Karena mau baca hadis, ayo munit yang lihat datang tangga haji. Coba simbala itu zikir jahar jarak salat fardu kata yang hadiran itu dalil ndak mesoheh dengan hadis doib doang. Dalil si nyuruh itu zikir sir jarak salat fardu. Sampai dengan darah jawaban. Biasanya sidirnya yang langsung. Tapi nak darah jawaban. Yang itu dalil dengan hadis si nyuruh itu zikir sir jarak salat fardu. Karena jelas di hadis itu zikir jahar. Misalnya sahabat Abdullah bin Abbas hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kana kuntu arafu in qada salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya dengan bacaan takbir. Kuntu a'lamu idzan sarafu bizalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui mereka itu selesai dari salatnya dengarku yang baca zikir sino kan. Sehingga dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Saat sino sahabat Abdullah bin Abbas di neman balik berarti ia luar masjid. Dan kita Nabi dalam masjid Nabi. Lagu tahunnya Nabi selesai sembahyang. Dengarnya yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bayangan. Mengumbi kebelinya suara Nabi. Karena zaman Rasul di depannya meremasan. Tiang beli suara tiang karena arah corong. Arah membantu suara tiang dan pengeras suara. Lagu di zaman Nabi tidak ada sekene. Sedangkan sahabat Abdullah bin Abbas lihat luar masjid tahu. Dengarnya Nabi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti selesai Nabi sembahyang. Ini adalah hadis Imam Bukhari Muslim. Di hadis Imam Bukhari lain, Abdullah bin Abbas mengatakan, anna rafa'a syauti bizikri hina yansarifun nasi minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna rafa'a syauti, sesungguhnya rafa'a syauti, sesungguhnya ngangkat suara. Berarti sesungguhnya membeleak suara. Hina yansarifun nasi minal maktubah, untuk pada berzikir setiap selesai salat fardu. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wah kebiasaan terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbiasa terjadi zaman Nabi. Yang pun dinarah hadis lain nyata yang ini. Karena kebiasaan di zaman Rasul beri doang si zikir setiap jarak salat fardu. Yang pun yang beda ya si nyuruh itu zikir sir jarak salat fardu mbe hadisna katanya. Dan dia sahih si dhaif bakal si maudhu doang munara. Dia nara. Selalu alihangna si Al-Qur'an menang wala tazhar bi sholatika wala tuhabbit biha. Padahal ayat sini ini no maksudnya. Yang perlu na tambah dalil Al-Qur'an ndak ditetau asbabun nuzulna. Akhir ndak salah tempat. Sedangkan surah Al-Isra ayat 110 sini ini no asbabun nuzulna. Kan cerita itu si sahabat Abdullah bin Abbas lah hadis Imam Bukhari. Cerita itu tentang asbabun nuzul ayat sini.
Apa ngana? Adin qala Amr bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qaulihi ta'ala wa la tajhar bi sholatika wa la tuhabbit biha. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas menerangkan tentang sebab turunnya ayat sini, firman Allah sini. Qala berkata sahabat Abdullah bin Abbas, nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat sini turun di Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam muhtabin bi Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Kana iza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Quran. Bahwasanya apabila Nabi kanca para sahabat salat, Nabi dari imamnya, terus biasa Nabi membaca Al-Quran dalam salatnya dengan suara keras. Beli suara Nabi baca Al-Quran. Fa iza sami'ahul musyriquna sabbul Quran. Maka apabila mulai dengan musyrik sino dengar Nabi baca Al-Quran sino, sabbul Quran, mulaina ngolok-ngolok Al-Quran sino. Waman anjalahu, mulaina nyala Allah sinurunang Al-Quran sino. Waman ja'a bihi, mulaina ngolok-ngolok Rasul si nyampian Al-Quran sino. Ya pun faqala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Allah Subhanahu wa taala berfirman di Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajhar bi sholatika. Pada bahasan wahai Nabi, ada Allah berfirman, ndak neple suara Anda baca Al-Qur'an dalam salat besino. Ay bi qira'atika, apabila Anda beli suara Anda baca ya sudah Allah, fayasma'al musyrikuna fayasubbul Qur'an. Pada dengarnya sih dengan musyrik sino mulainya ngolok-ngolok Al-Qur'an. Jadi sudah Allah nyuruh Nabi enta wala tajhar bi sholatika, dan beli suara baca Al-Qur'an sino. Akin ndak na Allah sih dengan musyrik no. Wala tuhabbit biha, lagu ndak na beci aluk si baca dah ya. Ndak na beli aluk, ndak na beci aluk, ikum bela pada na beci aluk. An ashabika fala tusmi'hum. Karena dia na bau laun sinan dengar dia si para sahabat dah. Dia na bau sinan dengar dia si makmum na laun. Wa batagi baina zalika sabila. Ambillah jalan tengah. Ndak na beli aluk, ndak na beci aluk. Berarti ayat ini turun ketika Nabi di Mekah. Dan ini menandakan bahwa sebelum turun syariat sholat 5 waktu, wah ara kewajiban sholat kawinnya si Rasulullah kajar para sahabat. Buktinya ketika Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berarti dia neman Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan syariat sholat 5 waktu sino tersyariatan ketika Nabi wah hijrah di Madinah. Kepada ulama syariat apa gawainya biasa Nabi itu sholat syariat Nabi Adam 2 rakaat. Berarti sholat Nabi Adam, syariat Nabi Adam sholat apa? Sholat subuh dalam bacaan zahar. Nah ternyata ini asbabun nuzul ayat. Berarti ayat surah Al-Isra ayat 110 sino di nara kaitannya barang zikir, di nara kaitannya barang doa. Dia penting nenda di tahu asbabun nuzul. Memang di selaku ayat Al-Quran berdua asbabun nuzul, lalu sebagian besar mempunyai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat sini. Kan pada merah hadis asbabul wurud tarangnya kan, sebab-sebab mengucap si Nabi, kesabdayang si Nabi hadis. Mun Al-Quran marana asbabun nuzul. Dia ilmu penunjang akinda na salah tempat penempatan dalil terutama Al-Quran. Karena mun salah tempatnya sesat menyesatkan jadinya. Yang hak dari batil, yang batil dari hak. Sedangkan Al-Quran sendiri jadi Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah ini sekali mengenai Al-Quran. Adapun Al-Quran sini keturunan kan sesuai dengan maknanya.
untuk umat, untuk manusia. Kan secara masdar dua sebutan Quran ganja Al-Quran. Pada maknanya bacaan. Lagu muntengenang Quran tanpa alif lam berarti maknanya secara bahasa bacaan yang sempurna. Menang Quran ini berarti bacaan si sempurna. Muntakadu ya alif lam Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Aku tetap secara lugah maknanya pada baca doang deh. Nah karena awal tersampaian tipe Rasulullah tersuruh Nabi Iqra, bacalah. Yang punya Al-Quran sini membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu kebaikan sino mau dengan membaca Al-Quran sino memanen pahala kebaikan. Terutama di bulan Ramadan. Yang pada bulan Ramadan sini bulan Al-Quran, amalan si utama memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, terutama di malam-malamnya. Dan sunnah yang sunat baca Al-Quran di bulan Ramadan sini dengan cara bertadarrusan. Tadarrusan dengan dah. Ini ya cara sunnah yang sunat. Memang sunatnya baca Quran, mesa-mesa boleh, tadarrusan boleh. Lagu sunnah nasi oleh bulan Ramadan membaca ya dengan cara tadarrusan. Beda dalilnya, dalil itu langsung Rasulullah kanca malaikat Jibril. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sino mana ajwadun nas, manusia si paling lembutna. Wa kana ajwadu ma yakunu di Ramadan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah. Wa kana ajwadu ma yakunu di Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin. Dan malaikat Jibril sino mendatangi Rasulullah pada tiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Bayudarisuhul Quran. Untuk bertadarusan Al-Quran. Li istilah ulama arana mudarosah. Pada kata Imam An-Nawawi mudarosah. Apa kata mudarosah tadarusan? Sekek membaca silain nima. Sekek membaca silain nima. Dia kena tadarusan. Kadang-kadang cara Nabi mengajarkan Al-Quran tipe Nabi. Malaikat Jibril membaca. Rasulullah nyimak, Rasulullah membaca, malaikat Jibril nyimak. Dan kelebihan bertadarusan sino beda kanca baca Al-Quran mesa-mesa. Tule balik atau baca beci-beci mesa-mesa baca. Insya Allah muntah baca mesa-mesa, insya Allah di tekanggu salah. Umbe-umbe kita baca kena doang kok. Adanya sesa. Lagu ternyata ketika bertadarusan seayat pun diteleka ternyata. Berarti dia baca mesa-mesa membaca doang orang dia belajar Al-Quran. Bertadarusan belajar saling pelombong. Ini salah ndak ain angkat, ndak nang batas ini dua harakat, ndak nang pecat baca ya. Alhamdulillah saling belajar. Ya kan anak tadarus Quran, bayudarisul Quran mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Dan sunnahnya sini di bulan Ramadan bertadarusan. Karena dalil itu Nabi kanca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagu meskipun ngenoba li kenjeluna baca mesa-mesa Al-Quran. Tadarusan li malam hari. Yang penting akhirnya luwe-luwe setelah baca Al-Quran. Kumbena kana jemaah le jelo kiamat sino Al-Quran sino ginateng dengan sing baca ya. Yang kaitannya kanca puasa kanca Al-Quran. Karena puasa kanca Al-Quran keduanya jemaah gindateng akan memberikan syafaat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih.
Dia bersabda bahwa asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa kanca Al-Qur'an sino akan mendatangi seorang hamba era lejelo kiamat. Datang untuk apa? Yasfa'ani. Datang untuk menyepat. Yang pun puasa kanca Al-Qur'an sino akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu syam, kata Nabi, berkata puasa sinu kepada sida Allah. Ai Rabbi mana tuhut ta'ama wasyahawati bin nahar. Wahai Tuhanku, kat puasan kaji atau tiang si mencegah ia dengan makan kaca syahwat le siang Ramadan. Le kenjelo bulan Ramadan sinu. Pasab anipih, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya dengan si puasa. Puasa lah puntah. Alhamdulillah. Mudahan sempurna puasa antak puasa sini adalah nyepaat kita. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata Al-Qur'an sini kan Nabi, ay Rabbi mana tuhun nauma bil lail. Wahai Tuhanku, kata Al-Qur'an sini, aku sing cegah ya lengan tinduk lek waktu malam. Sampai jam 3 tadarusan tene. Alhamdulillah. Bicara layak nomasin deh. Membagainya ke jarak penghalang jam 2 lah sengkah tepe ya. Daripada kemaslahatan ribut di telun deh. Jam 12 sengkah. Aku tanya sampai jam 3 alhamdulillah. Pati sudah tinduk karena sampai subuh. Nah pada mangan sahur kita tinduk jam zuhur dan diri itu ras laun. Pati subuh tinduk deh. Alhamdulillah. Karena itu si hadisin. Karena Al-Quran menang mana tuhun nauma bil lail. Karena aku si nyegah ya, sing halangin dia tidur dengan kekelam karena sibuk membaca ya. Fasabbi'ni fih, maka izinkanlah aku beri syafaat kepadanya. Qala fayusaffa'ani, maka dari Allah mengizinkan puasa kanca Al-Quran sino memberikan syafaat tiba dengan si puasa lekan jalur Ramadan, tiba dengan si terus baca Al-Quran pada malam Ramadan. Insyaallah dua nera kin datangin kin nyari itu syafaat akan memberikan syafaat. Karena saya nganano manusia si paling hak yasino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ngarak keraguan padanya. Insyaallah enggak ikhlas deh. Enggak terpuasa membaca Al-Quran untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Puasa untuk mencegah syahwat. Yang pun hadis Nabi tengah man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Saya puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka tak ampun dosa-dosanya si wah liwat. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan sino, maka dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka tak ampun dosa-dosa dan dosa Allah si wah liwat. Maka salah satu cara penghidupan malamnya dengan menyibukkan diri membaca Al-Quran di bulan Ramadan sini. Bahkan ia kesempatan tenda manen pahala atau tawah huruf ngesahuruf terbaca 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. Jadi saya membaca sehuruf dengan Al-Quran, maka gina mau sakit pahala terlipat ganda yang jadi 10. Berarti sehuruf 10. Berarti hitungan normal yang hitung pahala. Apalagi bacaan teh ya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terlipat ganda yang pahala. Bisa-bisa sehuruf 700 pahala. Karena kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah wal hasanatu bi asri amsalih ila 700 dhif. Enggak nanti tahu kita pahalana lek Ramadan sini puasa doang. Mun puasa doang kita tahu beli pahalana. Karena sudah Allah menampak innahu li wa ana ajzibih. Karena puasa sini untukku aku pengen. Maka aku sendiri ingin balas yang dari sudah Allah. Lagu selain dengan sino padanya terlipat ganda yang sampai 700 kelipat. Cukup 10 doang misalnya coba. 10 ampun tabau baca Al-Quran 30 juz. Berarti 30 juz sino
Pira huruf luwe na? Masih dah ngitung lagi. Apa ngana ulama luwe hurufna si 30 juz sino 325.015 huruf. Ini si paling kuat ya. Aku tetap 300 dan deh. Kemarin Cina 325.015 huruf. Nangka pun buat baca berarti kali 10 pahala kali 10. Berarti pira ya? 3.51.150 pahala mau. Subhanallah. Ini mau 10 kali lipat aku. Mau baca le Ramadan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Pira luwe panen pahala mau. Yang boleh karena sini angka manfaatkan sisa-sisa malam Ramadan sini terus hiasin sampai akhirnya dengan bacaan Al-Quran. Meskipun tuah selesai nuzul tetap tadarusan sampai akhir. Sampai akhir deh tetap tadarusan kesempatan manen. Akhir jemaah selesai bulan Ramadan mudah-mudahan terbiasa terus membaca Al-Quran tiap malamnya. Mungkin kan jelas yang sibuk ketendeh akhirnya benar-benar Al-Quran sino era yang datang sebagai syafaat. Nah, ini sekali bahasan tentang Al-Nuzulul Quran. Sekali ini yang tambahan karena akhir Ramadan jemaah deh. Akhir Ramadan deh nurung leman awal Ramadan sang arah ita pelih ucapan teh. Wah ita nungkulang arah salah penggita teh salah pendengar teh salah kelakuan imanen teh. Sadar maupun tidak sadar deh. Maka jemaah di akhir Ramadan ndak lupa suciangnya. Apa sih nyuciangnya? Zakat fitrah. Jadi ndak deh kepada bayar zakat fitrah nah jemaah deh. Memang arah bahasa hadis lagu hadisnya ya perselisihan si ulama si nyebutnya bahwa puasa sino menggantung selama dia teman bayar zakat fitrahnya maka puasanya dia sampai di pada sida Allah lagu perselisihan hadisnya deh. Berarti yang bani nyebutin aja. Aku cukup tetap puas zakat fitrah sebagai tohur. Karena dengan sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisyaim minal lagwi war rafas wa tuhmatan lil masyakin. Dua tujuan zakat fitrah. Si pertama sebagai penyuci tipak dengan si puasa. Atas apa? Atas ropas. Atas pegawaian si sia-sia. Atau atas ucapan si keji-keji. Kang wah kita nyumpah kesal telik dengan sumpah dengan misalnya. Nah kan perkataan ganggu pahala puasa. Berarti puasa hawas terganggu kan? Kan puasa hawas itu puasa anggota. Puasa lisan, puasa penggita, puasa telinga, puasa ima, puasa naik, puasa syahwat. Nah, puasa hawas. Mau puasa hawasil hawas ya, puasa hati. Jauh dengan perasaan-perasaan, tidak narak sifat dengki, tidak narak sifat benci, tidak narak riak sum'ah. Ini yang ganggu puasaan tenang. Nah, kan ada ucapan masih perlu, zakat fitrah sebagai penyuci. Si pertama sebagai penyuci, si kedua sebagai tuhmatan lil masyakin. Sebagai santunan tipa fakir miskin. Berarti jelas saya nerima zakat fitrah fakir miskin. Bahasa hadis itu perlu bahas sih. Berarti ini sih berhak nerima. Lagu ada ulama kita besi nerima zakat ini masih balung beda. Ini sepakat ini ulama berarti nerima zakat fitrah isi balung sini. Termasuk Ibnu Sabil kita masuk istilah. Nanti tabit ulama. Lalu tabit alangan hadis cukup menerima zakat fitrah fakir miskin. Lalu menurut kesepakatan ulama, ia si nerima zakat itu nerima zakat fitrah. Ada deh. Nah, makanya tidak perlu diperselisihkan. Yang penting sampai tiba penerima. Nah, piran dibayar ya, piran berserah ya, waktu nerima, arah ya waktu mubah. Arak ya waktu wajib, arak ya waktu sunat, arak ya waktu makruh, arak waktu haram. Bila waktu mubahna bayar zakat fitrah awal Ramadan sampai 30 Ramadan. Waktu mubah. Pertama Ramadan dan bayar boleh Syafi'i waktu mubah. Atau jemaah tanggal 30 tetap mubah hukumnya. Boleh.
Lagu dari sisi manfaat, sisi kemaslahatan lebih bagus le dekat-dekat Idul Fitri. Nah biasa tekan arah adat kebiasaan deh. Datang Idul Fitri kan sibuk ibu-ibu masak. Mereka nilai imal biasa topat lah. Biar sekedar barang topat Idul Fitri topat tetap. Akan bilang balik pada dengan begawe lah Idul Fitri. Hidup pada ngelak topat. Artinya kemaslahatan lain. Berarti sebelum Idul Fitri waktu kubah boleh. Karena kita kemaslahatan. Mun waktu wajib setelah tenggelam matahari akhir Ramadan sebelum terbit fajar awal Syawal. Berarti malam Ramadan, malam Idul Fitri. Ini waktu wajib. Misalnya malam Idul Fitri arah dengan meninggal dunia malam sino tetap wajib bayar zakat fitrah karena kenjeluna sebelum tenggelam matahari masih hidup. Atau malam hari raya arah kanak lahir, ibu tiang melahirkan, wajib zakat fitrah. Ini zakat fitrah karena ia lahir waktu wajib. Berarti waktu wajibnya malam hari raya. Waktu sunat lagu ia paling abdol. Ini setelah sholat subuh si ndikman mulai sholat hari raya. Ya dan zakatun makbulah. Ini ya hukum si sebenarnya. Sunat lagu ia paling abdol. Susah menidan deh. Ada serah tu fakir miskin nih. Dia jelas subuh sang mongkak dia sempat mongkak laun dengan beli mangan ya sedih yang mantu dengan susah deh. Angka sisi kemaslahatan kadut itu. Dek waktu mubah. Nah kepira lu zakat fitrah terserah. Soan satu sok. Kira satu sok sino. Mun tengikut Muawiyah sahabat ini Muawiyah berarti satu sok sino 2,5 kilogram. Berarti 2,5 kilo. Kita ngikut Muawiyah ini. Mun ngikut Rasulullah 3 kilo 1/5. Dia kadona biasa teh. 2,5. Berarti ngikut Muawiyah. Dia nama Rasulullah lagu, ikut Muawiyah. Memang dia ada masalah lagu Muawiyah ikut. Muna 3 kilo 1/5 atau 3 kilo setengah lah. Hitung lun deh. Kan pada mara sidang bayar mut. Bayar mut nung dia 1 kilo sebenarnya 800 gram. Berarti kurang 1 kilo kan 200 gram nih lah. 800 gram cukup bang 1 kilo. Nah nganapun zakat fitrah cukup bang wah 3 kilo setengah. Berarti lebih banyak lebih baik. Kalau lebih beli pahalanya. Para kabile baginya ke 3 kilo setengah doang. Dia narak 2 kilo setengah deh. 3 kilo setengah bet kami sih lebih berfadilah bet, lebih abdul. Lagu muna 2 kilo setengah darah masalah sah masih zakat fitrah. Deh. Akhirnya sekedip terakhir mau zakat fitrah intinya dah dia nyugulang sebelum hari raya karena sebagai tuhratan nisoim kanca santunan tipa fakir miskin. Ke lagu wah dari alu deh harusnya sejam lebih 13 menit kolil siraja balan deh sekedi insyaallah lu pertemuan selun malam tetambah semalam deh karena bapak Noah duit wam ruana ba isyarah ruana hanon deh kurang lebih naga sampai yang mohon maaf akhirul kalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila.